Kalian coba dah dengerin ini. Akad syariah adalah perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi atau hubungan. Akad ini harus memenuhi syarat-syarat sah dan tidak melanggar haram agar memiliki hukum dan berkah. Akad syariah memiliki jenis-jenis seperti murabahah, mudharabah, jaza, dan istisna. Murabahah, akad jual beli barang dengan harga dasar ditentukan dan ditambahkan untung yang jelas. Umum untuk pembiayaan barang konsumen atau usaha, seperti contohnya pembiayaan rumah dan lain-lain. Mudharabah, akad kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usahanya. Dengan keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, seperti modal usaha. Musyarakah, akad kemitraan di mana semua pihak menyediakan modal dan pengusaha bersama. Dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi masing-masing, seperti berusaha bersama. Ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa di mana pihak-pihak penyewa membayar uang sewa kepada pemilik barang atau jasa untuk penggunaan selama waktu tertentu, seperti persewaan kendaraan. Istisna, akad jual beli barang yang belum ada atau masih dalam proses pembuatan, seperti pemesanan barang. Keunggulan dari akad syariah yaitu sistem tanpa riba, sistem orientasi pada real sektor, sistem bagi hasil dan rugi, berdampak sosial positif. Adapun tips memilih akad syariah sesuai kebutuhan, berikut adalah tipsnya. Nomor 1, jelajahi kebutuhan terlebih dahulu. Nomor 2, jelajahi dasar-dasar setiap akad. Nomor 3, bandingkan syarat dan ketentuannya. Ziswaf. Ziswaf adalah kependekan dari zakat, infak, sedekah, wakaf, yang dimana diantaranya memiliki persamaan untuk pemberian harta atau manfaat untuk kepentingan orang lain dan memiliki perbedaan dari aspek sifat, hukum, penerima, dan bentuk harta. Berikut contoh dari ziswaf yang efektif. Nomor 1, Bank Syariah Indonesia. Nomor 2, Lasnas Salam Setara. Nomor 3, Las Sidogiri. Pasar modal Islam. Pasar modal Islam adalah pasar keuangan di mana transaksi instrumen investasi dan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, dan sektor-sektor haram. Perbedaan antara pasar modal Islam dan pasar modal konvensional sebagai berikut. Nomor 1, prinsip dasar yang melarang riba, gharar, dan haram, sedangkan konvensional mengutamakan keuntungan finansial. Nomor 2, pembagian keuntungan atau kerugian, sedangkan konvensional menggunakan bunga tetap. Nomor 3, pengawasan yang diawasi oleh Dewan Syariah selain otoritas keuangan, sedangkan konvensional yang diawasi oleh otoritas keuangan. 4, tujuannya menghubungkan keuntungan finansial dengan nilai etis dan dampak sosial positif. Konvensional utamanya berfokus pada keuntungan finansial. Keuangan mikro Islam. Keuangan mikro Islam adalah lembaga atau layanan keuangan yang memberikan akses modal dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau UMKM kecil dengan operasional sepenuhnya sesuai prinsip syariah Islam. Tujuannya memberikan akses layanan pada masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan taraf hidup masyarakat,
secara mandiri, mencegah terjadinya siklus kemiskinan dengan menyediakan modal produktif tanpa beban riba. Dengan prinsip dasar yang tujuan ini, keuangan mikro Islam bermanfaat dalam pertumbuhan berkelanjutan. Berikut beberapa contoh lembaga keuangan mikro Islam adalah: nomor 1, Bank Mega Syariah. Nomor 2, KSPBS, BMT Bina. Nomor 3, IMF Amanah Sutra. Industri halal. Industri halal adalah sektor ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan jual beli barang atau jasa yang memenuhi prinsip dan syarat syariah Islam. Sektor-sektor industri halal meliputi makanan dan minuman halal, fashion halal, kosmetik dan perawatan tubuh, pariwisata halal, dan keuntungan halal berikut. Berikut beberapa potensi industri halal. Nomor 1, pertumbuhan sektor unggulan. Nomor 2, posisi Indonesia yang strategis. Nomor 3, pasar global yang meluas. Nomor 4, hubungan pemerintah.